kembali lagi dalam kabar Anda berita utama. Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apa benar yang saya dengar barusan? Saya harus memberitahukannya kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Maaf Bung Syahri, rumah saya begitu sederhana. Tidak apa, Bung. Silakan duduk. Terima kasih, Bung. Bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan pada PKI? Tapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan kita segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Anda bicara seperti itu? PPKI adalah buatan Jepang. Jika kita mereka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia. Selagi kita masih dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Iya, saya dengar di radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya kekuasaan Indonesia sedang kosong. Bagaimana kalau kita gunakan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum sekutu datang? Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Kita harus menemui Bung Karno terlebih dahulu. Iya, ide bagus. Ayo kita pergi. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Insinyur Soekarno di rumahnya untuk memberitahu tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Ada apa kalian berdua tegang begini? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan disampaikan oleh Bung Syahri. Berita apa itu, Syahri? Saya dengar Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Bagaimana kalau kita gunakan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Akan terasa janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketahui. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahri. Tapi kita memang tidak boleh dihalau. begitu Bung, kami permisi. 15 Agustus 1945, di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Chairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan kita, Bung. Kami siap menghadapkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran esok hari. Potong leherku sekarang, tidak usah menunggu esok. Sudahlah, tidak usah bertengkar. Mari kita duduk dan selesaikan baik-baik. Karena kita tidak boleh terlalu gegabah. Kenapa bukan engkau sendiri yang melakukannya? Kenapa harus Soekarno yang melakukannya? Saya hanya mengingatkan saja, Bung. Jika kemerdekaan tidak dilakukan malam ini, maka besok hari rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai pro Belanda seperti orang-orang Ambon. Karena benar, Bung. Lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan ikatan Jepang dan sekutu kita. Tidak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Mari Bung, kita segera melaksanakan kemerdekaan, Bung. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Sudah. Ini sudah malam. Kalian tidak boleh melakukan keributan seperti ini.
Saya mengerti bagaimana perasaan kalian, tapi saya tidak mengabulkan permintaan kalian karena saya takut akan banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Lalu kemana kita akan membawa keduanya? Rengas Dengklok. Kapan kita akan menculik Bung Hatta dan Bung Karno? Secepatnya. Besok subuh bagaimana? Kalian setuju? Jam berapa? Jam 4 subuh. Setuju? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 04.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Rombongan pemuda pergi menculik Muhammad Hatta dan rombongan pemuda yang lain juga ikut menculik Soekarno. Soekarno bersedia untuk ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kie Song. Ada apa ini? Sebenarnya apa mau kalian aku dibawa ke sini? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Hatta, kau juga ada di sini. Iya, Bung. Soekarni ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang telah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita. Saya tidak setuju, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan dari jerih payah kami sendiri, bukan dari hadiah. Benar, Bung. Kalau kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita akan dijajah lagi, Bung. Tiba-tiba Mr. Soebarjo datang memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Karena rapat PPKI batal karena mereka tidak ada. Tapi para pemuda tidak mengizinkan Mr. Soebarjo. Karena para pemuda sudah sepakat untuk mendesak Bung Hatta dan Bung Karno agar mempercepat kemerdekaan Indonesia. Mr. Soebarjo pun meminta izin untuk menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk menyampaikan hal penting. Ada apa, Soebarjo? Rapat PPKI telah batal. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Apa berita itu benar adanya? Iya, benar. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Saya tidak percaya itu, Hatta. Baiklah kalau begitu. Mari kita memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Bung. Iya, sebaiknya begitu, Bung. Baiklah, saya ingin mengikuti perjalanan kalian. Setelah itu, Soebarjo membawa pulang Bung Karno beserta anak dan istrinya. Begitu juga dengan Bung Hatta. Soebarjo berjanji kepada para pemuda akan menjaga mereka dengan taruhan nyawanya sendiri. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamada Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nistimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nistimura tidak mau sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamada Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamada Maeda berkumpullah Soekarno, Bung Hatta, Ahmad Soebarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Sayuti Melik memberikan naskah proklamasi yang sudah diketik untuk ditandatangani oleh Soekarno dan Bung Hatta. Jumat pagi pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah
Insinyur Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian saudara-saudara. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak.